Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang 5 kesalahan ketika PPDB. Langsung saja, yang pertama adalah 1. Lupa password. Ini sering banget terjadi ya. Jadi kebanyakan itu para siswa itu tidak sadar kalau dia sudah membuat password. Nah, membuat password itu pada saat kapan? Membuat password itu ketika kita melakukan aktivasi token. Jadi pas proses aktivasi token itu kita sebetulnya membuat password. Yang password ini nanti akan digunakan login. Dimana login itu kita akan melakukan daftar sekolah, kemudian melakukan lapor diri, ada di sana. Nah, kalau lupa password bagaimana? Ya nggak bisa daftar sekolah, nggak bisa lapor diri gitu. Ini yang kebanyakan terjadi. Jadi ketika teman-teman melakukan aktivasi token, dicatat passwordnya. Nah, biasanya ada yang menggunakan jasa warnet atau jasa orang gitu. Nah, walaupun menggunakan jasa nggak masalah, cuma kalian harus ingat, benar-benar ingat passwordnya, dicatat, kalau perlu difoto atau disimpan ke dalam HP. Sekarang kan teknologi sudah canggih, jadi bisa dibawa kemana-mana. Silahkan kalian foto gitu ya, jangan sampai lupa password. Nah, nanti kalau lupa bagaimana? Kalau lupa silahkan teman-teman menghubungi posko PPDB terdekat, entah itu SMK, SMA, SMP, SD, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya, yang sering terjadi ini adalah terburu-buru. Nah, akibat dari terburu-buru ini, misalnya gini, PPDB dibuka tanggal 7 Juni jam 8 pagi. Nah, semua orang langsung siap-siap tuh jam 8 pagi. Akhirnya apa? Karena semuanya udah siap, PPDB websitenya sudah dibuka, akhirnya bareng-bareng mengakses. Akhirnya down karena saking banyaknya pengunjung dalam satu waktu. Nah, akhirnya apa? Semuanya pada panik. Pak, ini bagaimana solusinya? Kok nggak bisa diakses? Nah, solusinya adalah bersabar dulu, tunggu beberapa saat, mungkin 2 jam setelahnya, 4 jam setelahnya, karena waktu PPDB nggak cuma 1 jam 2 jam, waktunya 2 hari. Itu bisa kalian gunakan untuk mencari informasi tentang sekolah yang teman-teman tuju gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Nah, selanjutnya adalah daftar bukan keinginan sendiri. Ini yang paling parah ya. Jadi kita mendaftar sekolah itu kalau bisa dengan keyakinan kita sendiri. Kita maunya di mana, kita sukanya di mana, hobinya di mana. Biar ketika kita menjalaninya, kita semangat. Nggak ada kata untuk menyerah, karena itu adalah keputusan kita sendiri. Nah, ada kejadian yang ketika dia daftar, dia hanya ikut-ikutan ke teman-temannya. Oh, teman saya banyak yang di jurusan ini, teman saya banyak yang di sekolah A, teman saya banyak yang di sekolah B. Ada juga yang milihin tukang warnet. Nggak tahu Pak, yang milihin abang warnet soalnya gitu. Akhirnya nanti pas ketika masuk, walaupun masuk ya, ada peluang masuk tetap ada. Pas peluang masuk, pas ketika masuk, dia akan kesulitan dengan alasan ini bukan jurusan yang saya pilih. Itu kesalahan yang sangat fatal kalau menurut saya. Nah, selanjutnya ada juga siswa yang nganggep gini, yang penting masuk di SMA A, yang penting masuk di SMK B, misalnya gitu. Nggak peduli tuh jurusannya apa. Nah, akhirnya juga terjadi hal sama. Pak, saya nggak suka di jurusan ini, saya sukanya di ini gitu. Ini jangan sampai terjadi karena ini sangat fatal gitu ya. Jadi teman-teman harus dipersiapkan tujuannya mau kemana, jurusan mau kemana, sekolahnya mau kemana gitu ya. Selanjutnya adalah kurang informasi tentang jurusan yang didaftar. Nah, karena kurang informasi ini bisa menyebabkan yang 3 ini, dia nggak punya tujuan, jadi yang daftarnya tidak atas keinginan sendiri. Nah, mulai sekarang silahkan dicari informasi yang lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang jurusan yang ingin kamu daftarkan. Selanjutnya adalah perencanaan. Kesalahan selanjutnya adalah kurang perencanaan.
Maksudnya kurang perencanaan adalah ada orang yang daftar, langsung daftar, tidak melihat itu peluangnya apa, tidak melihat peluangnya bagaimana, nggak mempersiapkan plan A, plan B, plan C, gitu ya. Jadi teman-teman sebelum daftar harus dipersiapkan dulu ketika apakah di sekolah A saya diterima. Kalau misalnya nggak diterima, harus mempersiapkan cadangannya apa. Nah, seterusnya kalau nggak diterima, cadangannya apa lagi gitu. Jadi gitu ya, dipersiapkan dengan perencanaan yang sangat matang. Itu ya. Jadi 5 kesalahan tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah lupa password, yang kedua adalah terburu-buru, yang ketiga daftar tidak sesuai keinginan sendiri, yang keempat kurang informasi tentang jurusan yang dituju, kemudian yang kelima adalah kurang perencanaan. Ini jangan sampai terjadi lagi untuk teman-teman yang akan mendaftar PPDB di tahun ini. Semoga teman-teman sukses dan terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dicatat di kolom komentar. Kemudian teman-teman mau sekolah di mana, jurusannya apa, silahkan ditulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lainnya ikut membaca dan kita sama-sama berdoa supaya PPDB berjalan dengan sukses, teman-teman diterima di sekolah yang teman-teman impikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.